Halo semuanya. Kami dari kelompok ekonomi yang beranggotakan Saya sendiri Veronica Esther. saya Andrea Tirza Saya Pita Nurani. Saya Versa Cecilia. dan saya Lasmita Marliza. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Halo Andrea, bagaimana penerapan sistem ekonomi dalam masyarakat tradisional? Kalau menurut aku, sistem ekonomi ini masyarakat masih memandangkan hasil alam dan juga tenaga manusia saja. Dan juga metode pertukaran barang atau biasa disebut barter juga masih sering dilakukan. Coba jelasin dong, apa aja sih keuntungan sistem ekonomi tradisional yang dapat kita lakukan di era modern? Yang pertama, ada memotivasi masyarakat untuk menjadi produsen. Dan yang kedua, terhindar dari persaingan tidak sehat karena produksi ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan saja. Yang ketiga, sistem barter membuat masyarakat pastinya lebih jujur. Dan yang keempat, mendorong kerjasama dan juga kerukunan individu dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Nah, kalau untuk pengertiannya, sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang berdasarkan adat istiadat, sejarah, dan juga kepercayaan yang dihormati waktu. Dan untuk ciri-cirinya sistem ekonomi tradisional, yang pertama belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua masih menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang keempat hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. Dan yang terakhir umumnya bertumpu pada sektor agraris. Hai Vero, sebutin apa saja kekuatan sistem ekonomi terpusat menurut kamu dong? Menurut aku, kelebihan atau kekuatan dari sistem ekonomi terpusat adalah pemerintahan bisa melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mudah. Pemerintahan juga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua kegiatan ekonomi. Dengan begitu, kemakmuran di masyarakat akan lebih merata. Lalu menurut kamu tujuan dari sistem ekonomi terpusat apa? Adapun tujuan dari sistem ekonomi terpusat yaitu agar menggunakan seluruh tenaga kerja yang terdapat dalam perekonomian serta meminimalisir terjadinya pengangguran tersamar atau orang yang bekerja hanya beberapa jam saja. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi yang dimana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat adalah 1. Pihak swasta tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap pasar ataupun sumber daya yang ada. Yang kedua, hak individu tidak diakui sebab semua diatur oleh pihak pemerintahan. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi sistem ekonomi terpusat dipegang oleh pihak pemerintah. Halo Frasa, jadi kita kan lagi mau membahas tentang sistem ekonomi campuran. Nah, menurut kamu apa aja sih ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran itu? Menurut aku, ciri-ciri sistem ekonomi campuran itu adanya kebebasan individu untuk mendirikan usaha sehingga potensi dan pengembangan kreativitasnya dapat tersalurkan. Terus kepentingan umum juga lebih ditamakan dan campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor produksi untuk orang banyak. Nah, kalau menurut pendapat kamu, negara Indonesia itu mengalami sistem ekonomi campuran atau enggak? Dan mengapa? Karena sistem ekonomi campuran atau Pancasila adalah sistem ekonomi yang paling cocok dengan keadaan Indonesia. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan aspek kapitalisme dan sosialisme. Halo Pita, menurut kamu apakah sistem ekonomi syariah dapat menjadi solusi untuk permasalahan ekonomi? Menurutku, sejarah menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah sangat efektif untuk memulihkan berbagai jenis masalah sosial ekonomi karena diimplementasikan sesuai Al-Quran dan hadis. Jika ekonomi syariah diimplementasikan dengan baik dan benar, banyak masalah sosial ekonomi yang penting dapat diantisipasi. Juga bagaimana sih prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu negara? Menurutku, prinsip ekonomi syariah dapat melandasi kegiatan perekonomian setiap manusia di suatu negara, yaitu dengan cara menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan agama-agama Islam, terutama menghindari kegiatan menyebar. Oleh sebab itu, kegiatan perekonomian Islam akan membuat orang lebih lega karena dapat menghindari dosa. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis atau syariat Islam dalam kegiatannya. Ciri-ciri setiap sistem ekonomi syariah adalah menggabungkan antara nilai spiritual dan material, lalu memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Ketiga, mengakui kepemilikan multi jenis. Keempat, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani.
digunakan oleh bahasa Indonesia? Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Pada halaman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dijelaskan bahwa SEP merupakan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai kebangsaan seperti gotong royong dan saling menguatkan. Sebelum menjelaskan karakteristik perekonomian Indonesia, menurut Undang-Undang 1945 pasal 33. Pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye. Halo semuanya. Kami dari kelompok ekonomi yang beranggotakan Saya Itu kerekam nggak? 1, 2, 3. karena diimplementasikan sesuai Al-Quran dan hadis. Jika ekonomi syariah Halo Mora, sistem ekonomi apa yang digunakan oleh bahasa Indonesia? sistem gue lupa nih.